Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima dan di chapter kelima ini nanti kita akan belajar tentang bentuk kalimat yang unik lagi ya. Namanya adalah double komparatif. Eh, Sebelumnya kita sudah belajar bentuk kalimat yang unik juga, namanya inversion ya, yaitu pembalikan subjek predikat. Nah, kalau di double komparatif ini nanti bukan pembalikan subjek predikat ya, teman-teman, tapi ini termasuk bentuk kalimat yang unik juga. Nah, jadi langsung saja. Mari kita mulai untuk membahas double komparatif. Nah, jadi double komparatif itu apa sih? Sebelum kita ke double komparatif, kita bahas dulu komparatifnya ya, teman-teman, karena komparatif ini sudah sedikit kita singgung di materi sebelumnya, yaitu inversi. Lebih tepatnya inversi yang penanda keempat. Ya, caranya kita membandingkan itu ada dua cara, bisa pakai more than ataupun than. Jadi caranya kita bilang lebih dari, bisa pakai more, bisa pakai Nah, kapan kita pakai more, kapan kita pakai are, kita bahas dulu, teman-teman. Nah, jadi untuk bilang lebih atau menambahkan arti lebih ke kata sifat, kita bisa pakai more, kita juga bisa pakai are. More itu ditambahkan ke kata sifat ketika kata sifat itu memiliki lebih dari satu suku kata, teman-teman. Contohnya kata expensive. Nah, expensive itu memiliki tiga suku kata ya, yaitu ex, kemudian pen, kemudian sive, expensive gitu ya. Jadi kalau mau bilang lebih mahal itu bilangnya more expensive. Misalkan lagi adalah lebih maju. Maju itu bahasa Inggrisnya developed gitu ya, teman-teman. Nah, untuk bilang lebih maju, maka kita bilangnya more developed. Oke, karena dia memiliki tiga suku kata. Nah, kemudian kalau kata sifat yang kita jelaskan itu hanya memiliki satu suku kata, misalnya kata big. Nah, big itu kan bacanya cuma big gitu aja, teman-teman. Satu suku kata ya. Contohnya lagi adalah large. Contohnya lagi adalah thin, tipis atau thick, tebal. Nah, itu kan hanya memiliki satu suku kata. Untuk menambahkan lebih ke kata yang memiliki satu suku kata tadi, itu kita cukup tambahkan belakangnya. Ya, jadi misalkan lebih besar itu bigger, lebih besar larger, sama gitu ya. Kemudian lebih tipis thinner, lebih tebal thicker. Nah, atau lebih gampangnya kita menggunakan contoh di kotak ini, teman-teman. Yang pertama kita sama-sama mau bilang besar, kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, kalau kita mau bilang lebih besar pakai large, itu kita tambahkan belakangnya ya, jadinya larger, lebih besar. Nah, sedangkan kalau mau bilang lebih besar, besarnya pakai massive, karena dia memiliki dua suku kata ya, mass sama sieve, maka kita tambahkan more, jadinya more massive, lebih besar. Oke? Nah, sama bawahnya itu ada caranya kita bilang murah, kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, karena cheap itu hanya satu suku kata ya, bacanya cuma cheap gitu aja. Untuk bilang lebih murah, kita cukup bilang cheaper. Oke. Nah, tapi kalau kita mau bilang murahnya itu pakai inexpensive, karena dia memiliki empat suku kata, in, kemudian x, kemudian pen, sama save, maka kita tambahkan more. Jadinya more inexpensive untuk bilang lebih murah. Oke. Dan yang terakhir, ini sama-sama dua suku kata, teman-teman. Crazy sama insane, ya kan? Nah, cuman bedanya kalau crazy dia berakhiran dengan huruf Y, sedangkan insane tidak berakhiran dengan huruf Y. Nah, kalau dua suku kata berakhiran dengan huruf Y, itu teman-teman boleh tambahkan R aja. Jadi crazier, lebih gila gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak berakhiran huruf Y untuk dua suku kata, maka jangan ditambahkan pakainya more. Jadinya more insane. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan penggunaan more sama walaupun artinya sama-sama lebih, tapi beda penggunaan ya, tergantung jumlah suku kata kata sifat yang ingin ditambahkan arti lebih, teman-teman. Nah, tapi di grammar bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian, ya, karena bahasa Inggris itu banyak kata yang borrowing, teman-teman, atau mengambil dari kata yang apa namanya bahasa lain seperti itu. Dan ada juga memang yang hukumnya itu memang atau grammarnya atau aturan penyusunannya itu memang nyeleneh gitu. Nah, jadi beberapa kata sifat itu tidak bisa kita tambahkan more, tidak bisa ditambahkan ketika kita mau tambahkan arti lebih.
Gitu ya. Nah, beberapa contohnya di bawah ini. Misalkan good itu artinya bagus atau baik. Untuk bilang lebih bagus atau lebih baik, itu kita bukan bilangnya gooder atau more good, teman-teman. Tapi ada kata lain yang memang artinya lebih baik, yaitu better. Gitu ya. Nah, kemudian bad. Bad itu artinya buruk atau jelek gitu ya. Untuk bilang lebih buruk, itu bukan better atau more bad ya. Tapi kita bilangnya worse. Yang akhirannya E, teman-teman. Ya. Nah, kemudian little itu artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit bukan littler atau more little, tapi less. Gitu ya, teman-teman. Kemudian far itu artinya jauh. Nah, kalau jauh ini ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya adalah kalau kita pakai further, itu nanti lebih jauhnya ini tidak bisa kita ukur pakai satuan jarak. Ya, misalkan gini, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. I want to learn TOEFL further. Ya pakainya yang U, karena belajar TOEFL lagi itu nggak bisa kita hitung berapa meter lagi ya teman-teman. Maka pakai yang U. Nah tapi kalau dia bisa dihitung pakai satuan jarak, misalnya meter, kilometer, kaki, yard, dan seterusnya maksud saya, kita pakai yang A, jadinya farther. Intinya kalau jaraknya fisik itu pakai yang huruf A ya teman-teman. Tapi kalau jaraknya itu tidak kelihatan, itu kita pakainya yang U, seperti itu. Dan yang terakhir adalah many atau much. Nah, dua-duanya ini artinya banyak, teman-teman. Bedanya adalah many itu banyak ketika benda yang kita maksud itu bisa dihitung dan memang jumlahnya lebih dari satu. Gitu ya, itu pakainya many, teman-teman. Nah, kalau much itu untuk bilang banyak, tapi bendanya itu nggak bisa dihitung. Nggak bisa kita kasih satu, dua, tiga, empat, teman-teman. Contohnya adalah air, contohnya udara, contohnya informasi, contohnya kebahagiaan, gitu ya. Dan jadi ada beberapa kata benda itu tidak bisa dihitung. Contohnya beras, gula, saking kecilnya itu nggak mungkin dihitung. Nggak mungkin kita beli gula, Pak beli gula 5.000 butir kan? Nggak mungkin teman-teman ya. Pasti pakai satuan. Nah, untuk yang pakai satuan itu dianggap benda yang tidak bisa dihitung, nanti pakainya much kalau mau bilang banyak, teman-teman. Gitu ya. Jadi bedanya many sama much, dua-duanya artinya sama-sama banyak. Kalau many untuk benda yang bisa dihitung, kalau much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, tapi untuk benda yang bisa dihitung ataupun benda yang tidak bisa dihitung, untuk bilang lebihnya, jadi lebih banyak, itu cuma satu bentuk, yaitu more. Jadi more itu juga bisa berarti lebih banyak, teman-teman. I need more money. Saya perlu lebih banyak uang. I need more time. Saya perlu lebih banyak waktu. I need more friends. Nah, kalau dia diikuti kata benda yang bisa dihitung harus dikasih S ya. I need more friends. Saya perlu teman lagi, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah perbedaan penggunaan more dan dan juga pengecualiannya tadi, teman-teman. Ini jangan dihafalkan, nanti saran saya teman-teman boleh catat setelah eh, saya kirimkan rekamannya gitu ya, teman-teman. Dan mohon untuk dicatat di buku catatan teman-teman. Karena kalau nggak dicatat pasti hilang, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke double komparatif. Tadi kan komparatif caranya kita bilang more atau lebih ya. Nah, kalau double komparatif, itu nanti sebelumnya more, kita tambahkan kata the, teman-teman. Jadinya nanti artinya bukan lagi lebih, tapi semakin. Dan karena di dalam namanya itu ada kata double, nah bentuk kalimat double komparatif ini nanti memiliki dua susunan the more. Atau lebih nggak apa-apa. Ya, tapi umumnya dua, teman-teman. Jadi the more apa, the more apa. Caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya, misalnya dalam bahasa Indonesia kita mau bilang semakin cepat, semakin baik. Nah, ini kalau diinggriskan, the sooner, the better. Titik. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di kalimat ini sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Tapi kalimat ini ditutup dengan tanda titik, teman-teman. Ya kan? Nah, karena memang di double komparatif ini subjek predikat tidak lagi penting. Ada tidak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, jadi kalau teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan penanda double komparatif ini, maka lupakan subjek predikat. Karena yang lebih penting adalah gandengan satunya lagi. Entah yang di belakang, entah yang di depan, tergantung yang dihilangin yang mana, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti salah satu dihilangkan, jadi titik-titik, yang satunya jadi penanda teman-teman untuk menjawab. Oke?
Nah, contoh berikutnya, teman-teman. Tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it. Mohon maaf, teman-teman, barusan saya terlempar eh, gangguan koneksi ya. But I'm back now. Saya sudah kembali sekarang. Mari kita lanjutkan. Mohon maaf, saya ulang lagi ya tadi ini, teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan kalimat ini ada subjek predikatnya. Jadi nggak apa-apa juga kalau ada subjek predikatnya. Di situ ada subjek it. Oh, sorry teman-teman. Wait, let me share the PowerPoint. Eh, layar teman-teman sudah PowerPoint belum? Oh, nge-lag ya. Mohon maaf. Sorry teman-teman. Mari kita tunggu sebentar. Memang di sini mendung sekali, teman-teman. Tadi sempat mati lampu juga. Untungnya sebelum eh, jam berapa? Jam 3 tadi udah nyala. Sudah muncul ya? Terima kasih, teman-teman. Suara saya jelas nggak, teman-teman? Atau putus-putus? Jelas ya? Oke, terima kasih, teman-teman. Kalau gitu kita lanjutkan. Mohon maaf atas gangguan koneksi. Nggak enaknya kalau online memang seperti ini, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalimat ini memiliki subjek predikat. Di situ subjeknya adalah it, predikatnya adalah contains. Nah, subjek kedua adalah it, predikatnya adalah those. Gitu ya. Nah, jadi ada subjek predikat juga tidak apa-apa. Nah, nanti susunan the more ini itu nanti salah satu dihilangkan, entah yang di depan, entah yang di belakang. Nah, yang tidak dihilangkan nanti jadi penanda menjawab teman-teman atau petunjuk teman-teman untuk menjawab soalnya. Gitu ya. Contoh berikutnya, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati atau dihuni. Nah, ini kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Jadi, the quieter, itu the more ya. Ada juga the more comfortable. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba dengarkan yang diucapkan oleh Bapak Barack Obama ya, teman-teman. Kita dengarkan sebentar. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kalau diartikan kurang lebih, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Gitu ya, teman-teman. Kita dengarkan sekali lagi. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Gitu ya. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Sebentar, teman-teman. PowerPoint-nya like lagi. Sebentar. Apakah di semuanya, teman-teman? Apakah di semuanya like juga? Nge-like maksud saya? Sebentar ya, teman-teman. Coba saya putar lagi. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Coba saya putar lagi suaranya. Teman-teman coba nge-like nggak? The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Apakah masih nge-like, teman-teman?
Masih nggak teman-teman? Masih nge-lag nggak? Coba saya putar lagi ya. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Gimana? Apakah masih? Oke, tidak ya. Baik, terima kasih, Miss. Kayaknya memang ada sedikit kendala sinyal ya, teman-teman. Karena ini tadi pintunya saya buka supaya eh, sinyal masuk pikiran saya gitu sih. Cuman ya alhamdulillah kalau pengaruh. Baik, kita ke contoh kedua. Nah, ini dari filmnya Kung Fu Panda. Kalau nggak salah Kung Fu Panda ketiga, teman-teman. Mari kita dengarkan dulu. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi Master Oogway yang kura-kura tadi ya, dia bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan, kapan kamu akan menyadari semakin sedikit yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu, teman-teman. Kita dengarkan sekali lagi. When will you realize the more you take, the less you have? Gitu ya. When Nah, sekarang penerapannya di soal structure TOEFL. Jadi caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, tiba-tiba menabrak misalkan di tengah-tengah kalimat gini ya, koma kok setelahnya ada the more, bla 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 bla, terus nabrak the lagi. Nah, artinya adalah ini adalah penanda double komparatif, teman-teman. Oke, maka lupakan subjek predikat. Carikan gandengan double komparatif satu lagi di sini. Ya, cari yang the more the. Oke, dan jangan lupakan the-nya ini. Yang the kedua ini boleh teman-teman ganti pakai boleh kepemilikan misalnya my, your, their, dan seterusnya. Ya, teman-teman. Nah, tapi yang the di setelah koma ini wajib. Jadi the more bla 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 the gitu ya. Nah, yang di depan juga sama. The more bla 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 the. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang alpha, di situ ada the tapi tidak ada more langsung diikuti kata benda nggak bisa, teman-teman. Oke, berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, hati-hati yang Bravo ini jebakan, teman-teman. Memang di situ ada the dan juga ada more atau ya, artinya lebih. Nah, cuman karena tidak ada pemisah the satu lagi, maka ini nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena the ini nanti akan menjelaskan brushwork langsung, gitu ya. Dan losernya ini itu pun nanti juga akan menjelaskan brushwork langsung, teman-teman. Jadi bukan the more, tapi the-nya sendiri, more-nya juga sendiri. Oke, jadi artinya nanti bukan eh, teknik pengecatan yang semakin renggang, bukan, tapi artinya nanti adalah teknik pengecatan yang lebih renggang itu kalau diartikan seperti itu. Oke, jadi yang Bravo tidak bisa. Oke, teman-teman. Nah, supaya artinya semakin, the ini harus kita jadikan more, maka kata bendanya kita harus pisah dengan the satu lagi. Oke, kalau yang Charlie di situ ada the tapi tidak ada more sama sekali, jadi yang Charlie tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada the, kemudian ada more. Nah, setelahnya ada the lagi. Nah, Brushwork apa namanya? The ini adalah miliknya Brushwork. The yang di depan sendiri itu jadi satu sama more. Seperti itu. Supaya artinya jadi semakin. Oke. Jadi nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is in Stevenson's landscapes. The more vitality and character the paintings seem to possess. Nah, itu is kalau teman-teman hapus nggak masalah. Ya, karena di dalam kalimat double komparatif ada predikatnya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jadi is ini kalau teman-teman hapus tidak masalah, ada juga tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas ya dalam pemandangan karya-karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan tersebut nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, ternyata memang benar tidak ada contoh lagi. Nah, mungkin gimana? Adakah pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya.
Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke sebentar. Kalau superlatif berlaku juga nggak, Mister? Nah, kalau untuk bab ini tidak, Miss. Jadi untuk superlatif nanti tetap kita bahas, tapi sedikit gitu ya, teman-teman, karena di TOEFL kurang terlalu sering keluar superlatif. Jadi akan saya berikan atau saya sampaikan yang ada hubungannya dengan superlatif itu kapan kita pakai superlatif, gitu ya. Nah, jadi kalau bab ini dengan superlatif tidak ada hubungannya. Namanya double komparatif, maka dua-duanya harus komparatif, tidak boleh superlatif. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru dengar superlatif itu apa, superlatif itu adalah caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Nanti kata sifatnya ditambahkan the most, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau double komparatif ini pakai the more, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Ardia Dimas. Brushwork, kata benda berarti Mr. Betul. Kata benda harus dikasih the kah? Jawabannya tidak selalu. Ya, jadi pakai the boleh, tidak juga nggak apa-apa. Pakai the itu menandakan bahwa kata benda itu jelas, teman-teman. Orang yang mendengarkan informasi itu pasti tahu bendanya yang mana. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada kata, apa namanya, nggak ada the-nya, artinya kata benda yang dimaksud itu umum. Jadi berlaku ke kata benda tersebut dimanapun. Seperti itu. Jadi brushwork itu, misalkan saya ganti itu boleh nggak, Sir? Kalau misalkan dia bisa dihitung pakai boleh. Teman-teman ganti boleh. Jadi the loser a brushwork itu bisa. Jadi nggak harus pakai the. Yang kedua ya. Tapi kalau yang paling depan yang pakai more itu harus pakainya the. Jadi the loser. Nah, yang keduanya itu the brushwork. The-nya teman-teman ganti nggak apa-apa kalau brushwork-nya bisa dihitung. Gitu ya. Tapi kalau brushwork-nya nggak bisa dihitung, mending pakai the saja, lebih aman, teman-teman. Seperti itu. Karena kata benda yang tidak bisa dihitung, tidak bisa kita tambahkan itu nggak bisa. Karena artinya sebuah. Gimana, Mister? Apakah menjawab? Atau ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau gitu kita coba ke latihan soal ya. Teman-teman coba dulu sebisanya. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya, teman-teman. Sebentar. Oke, silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab, ada yang menjawab alfa, ada yang bravo, ada juga delta. Kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Nah, ketika teman-teman mencari predikat kok menemukan susunan the seperti ini, lupakan subjek predikat, oke? Karena ini ada yang lebih penting, yaitu gandengan dari susunan double komparatif yang ini. Nah, jadi setelah koma di sini harusnya ada the more satu lagi, tapi belum ada. Nah, jadi tugas teman-teman hanya mencarikan the more atau the gitu ya. Kalau yang alfa, nah ini yang disebut dengan superlatif, teman-teman. Nah, superlatif itu caranya kita bilang yang paling. Nah, ini nggak gandeng ya, nanti beda keluarga gitu. Yang sebelumnya itu pakainya setelahnya pakai A. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, nah jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Gitu ya. Nah, di situ itu adalah bentuk komparatif, maaf. Komparatif atau caranya bilang lebih untuk kata high. Higher itu artinya lebih tinggi. Nah, ada the-nya menjadi semakin tinggi. Oke, nah jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, pembentukan untuk high itu bukan more high, tapi higher. Dan juga di situ tidak ada the-nya ya. Charlie nggak bisa, teman-teman. Kemudian yang delta itu ada dua R di situ, teman-teman. Ada R, ada more satu aja. Dan juga di situ tidak ada the-nya, jadi nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, the deeper the ocean, the higher the pressure.
creating extreme conditions for marine organisms. Jadi kalau diartikan, semakin dalam lautan, semakin tinggi tekanannya yang menciptakan kondisi-kondisi ekstrim untuk organisme-organisme air laut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Di situ ada penanda double komparatif, the thicker, the. Nah, otomatis lupakan subjek predikat ya. Carikan satu lagi the more. Nah, ternyata belum ada teman-teman. Nah, tapi kalau setelahnya pakai kata ganti, seperti ini nggak perlu dikasih the lagi ya, karena kata ganti itu beda dengan kata benda, teman-teman. Kalau kata benda boleh dikasih the, sedangkan kata ganti itu nggak boleh dikasih the. Oke, karena sudah digantikan, gitu ya. Jadi itu salah satu pembeda kata ganti dan kata benda. Kita bisa bilang the girl, gadis itu. Nah, tapi kita nggak bisa bilang the she, itu nggak bisa, teman-teman. Kita cukup bilang she saja. Oke. Nah, intinya di situ sudah ada the more, kita carikan the more satu lagi. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Betul, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the thicker the ice sheet covering a region, the more pressure it exerts on the underlying landmass. Sorry. Jadi kalau diartikan, semakin tebal lapisan es yang menutupi suatu wilayah, semakin besar atau semakin banyak gitu ya tekanan yang dia keluarkan di atas daratan di bawahnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya, teman-teman. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Di situ ada, nah, di situ ada itu juga temannya the, teman-teman. Satu keluarga, namanya artikel dari keluarganya determiner. Determiner itu kelas katanya adalah adjektif, materi kita besok, gitu ya. Nah, jadi karena ada penanda double komparatif, maka lupakan subjek predikat. Nah, di setelah koma harusnya ada the more satu lagi. Oke. Nah, di situ yang the more cuman satu, yaitu yang Charlie, the greater. Oke. Nah, ada the-nya juga di setelahnya. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the more complex a biological ecosystem, the greater the diversity of species it can support. Jadi kalau diartikan, semakin kompleks suatu ekosistem biologis, semakin besar keanekaragaman hayati dari spesies-spesies yang ekosistem tersebut dapat tampung atau dukung. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Oke, kita cek bersama.
Di situ ada, nah ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada the more the, lupakan subjek predikat ya. Carikan satu lagi the more di titik-titik di sini setelah koma ya, harusnya ada, tapi di situ nggak ada. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Satu-satunya the more, the gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the more the fossil fuels are burned for energy production, the higher the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Jadi semakin banyak bahan bakar fosil dibakar untuk produksi energi, semakin tinggi konsentrasi dari gas rumah kaca di atmosfer. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban alpha dan juga bravo. Mari kita cek bersama. Di situ ada the more di depan sendiri ya, teman-teman. Di setelah koma pun juga sudah ada the more hydrogen ions. Gitu ya. Nah, berarti secara double komparatifnya sudah lengkap. Nah, teman-teman masih ingat benda yang dijelaskan, benda yang dibandingkan harus jelas. Oke. Nah, caranya supaya benda itu jelas, kita harus tambahkan the atau teman-temannya the di sebelum kata bendanya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang bravo. Nah, berarti jawabannya bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the higher the acidity of a solution, the more hydrogen ions it contains. Jadi kalau diartikan, semakin tinggi tingkat keasaman dari suatu larutan, semakin banyak ion hidrogen yang dia kandung. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Maaf, sorry teman-teman, bukan alfa ya, tapi Charlie. Maaf, yang alfa tuh yang tadi gitu ya. Oke, jawaban Charlie kita cek bersama. Semuanya menjawab Charlie. Di situ ada the greater the, itu double komparatif ya, teman-teman. Setelah koma harusnya ada the more. Cuman di situ cuman ada more-nya, teman-teman. Nggak ada the-nya. Ya sudah, kita hanya perlu mencarikan more-nya saja. Nah, it's itu adalah kepemilikan ya. Dia satu keluarga juga dengan the, teman-teman. Jadi, it's boiling point. It's-nya itu adalah kepemilikan namanya possessive adjective. Nah, satu keluarga dengan artikel adjective. Nah, jadi jawabannya yang Charlie gitu ya. Nanti kalau dibaca, the greater the concentration of salt in a solution, the higher its boiling point. Jadi kalau diartikan, semakin besar konsentrasi garam di suatu larutan, semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu
predikatnya. Di situ ada predikat states, teman-teman ya. Subjeknya adalah Newton's second law. Kemudian ada conjunction that. Nah, setelah conjunction kan harusnya diikuti kalimat lagi ya, atau subjek predikat gitu teman-teman. Tapi di situ bukannya diikuti subjek predikat, tapi diikuti bentuk kalimat double komparatif. Di situ ada the more, gitu ya teman-teman. Nah, tapi di setelah koma belum ada the more satu lagi. Jadi tugas teman-teman di sini adalah mencarikan the more satu lagi. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, sebentar. Eh, Sebentar. Newton's second law of motion states that the greater the force applied to an object, the greater is the acceleration it experiences. Ini isnya teman-teman hapus juga nggak masalah. Gitu ya. Ada boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nanti kalau diartikan, hukum keduanya Newton mengenai gerakan gitu ya, itu menyatakan bahwa semakin besar gaya yang dikenakan ke sebuah benda, semakin besar juga percepatan yang dia alami. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi tentang double komparatif, teman-teman. Sambil saya absen ya, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis atau boleh di-unmute, karena sudah saya unmute, teman-teman. Sebentar, saya rekam dulu ya. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya nggak ada ya. Oke deh. Oh, sebentar. Ada pertanyaan dari Mr. Ardia. Mister, contoh kalimat yang kata bendanya tidak butuh the setelah the more. Kalau kata benda nggak butuh the, gimana ya? Yang setelahnya the more ya? Oke, jadi bukan di kalimat double komparatif ya. Oke, jadi gini, kalau teman-teman penasaran dengan pembuatan contoh gitu ya, teman-teman bisa ke uglis.com. Sebentar, saya bukakan dulu apa namanya linknya, teman-teman. uglis.com. Oh ya, sorry, saya belum share, maaf. Nah, kita cari kata the more tanpa the gitu ya, misalkan the more aja. Nah, kita cari aja, kita enter. The more Nah, coba kita dengarkan ini ya. Ini tapi pakai the more the, teman-teman ya. Sebentar, kita dengarkan dulu. the more you discover, the more that inner self awakens and develops and grows. The more Nah, jadi the more you discover, dia nggak pakai the ya, karena you itu bukan kata benda, teman-teman, tapi kata ganti. Kata ganti itu nggak boleh dikasih the you itu nggak ada. Ya, the he, the I itu nggak ada, teman-teman. Oke, tapi kalau kata benda dikasih the boleh, contohnya the book, the house, gitu ya. Nah, tapi kita cari yang the bukan double komparatif di sini. The more he realized there was Because we all know the more problems you solve for others, the more income you create. out that the more egalitarian our relationship Creates a special obligation for us to help them. I think the more interesting question is, if you look at Nah, di sini ini yang the more tidak dikasih the, teman-teman. Jadi bukan kalimat double komparatif ya. Coba kita dengarkan kembali. creates a special obligation for us to help them. Nah, mulai dari sini, teman-teman. I think the more interesting question is, Nah, jadi beliau tadi bilang, I think the more interesting question is. Jadi kalau diartikan, saya rasa pertanyaan yang lebih menarik adalah, nah itu nanti diikuti lanjutannya. Coba kita dengarkan lagi, teman-teman. creates a special obligation for us to help them. I think the more interesting question is, if you look at our foreign assistance as a Itulah ya, teman-teman. Jadi lanjutannya agak berat nih bahasanya. Jadi intinya di situ tidak ada susunan double komparatif. Oke. Jadi maksudnya gini bukan Mister pertanyaannya. Jadi the more yang nggak ada the lagi setelahnya. Jadi the more interesting question, bukan the more interesting the question. Atau coba kita gimana Mister? Maksudnya gitu bukan?
Kita coba kita cari more gitu ya, yang ada the-nya coba nanti dicontoh teman-teman. Jadi dia itu bukan penanda double komparatif gitu ya. Kalau dicontoh di kamus itu malah nggak ada teman-teman. Apa more yang dikasih the itu jarang banget ya. Karena emang more itu nggak boleh sebenarnya, bukan nggak boleh sih. Kalau more itu dikasih the, maka bendanya itu harus jelas, gitu ya. Tapi jarang sekali. More dikasih the itu jarang sekali. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Azelia, biasanya kalau di TOEFL itu selalu the more the ya, Mister. Nah, jadi gini, teman-teman, di soal TOEFL yang asli dari ITS, maksudnya soal TOEFL resmi, materi kita hari kelima ini tidak pernah saya temukan. Tapi kalau teman-teman tes yang dari lembaga nanti, ataupun tes prediksi-prediksi yang lain, itu keluar. Bahkan sampai sekarang, teman-teman. Gitu ya, makanya takutnya teman-teman nanti ngambilnya tesnya di mana? Apakah tes itu yang resmi dari ITS atau yang prediksi atau buatan orang Indonesia lah, bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Intinya selain buatan ITS. Nah, kalau selain buatan ITS tidak pernah ada soal double komparatif materi kita hari ini. Tapi kalau TOEFL yang prediksi buatan-buatan selain ITS, apa namanya, soal ini keluar seperti itu. Kalau ditanya apakah sering, enggak, teman-teman. Justru jarang sekali. Makanya jumlah soalnya tadi kan sedikit ya, teman-teman, dibandingkan bab-bab yang lain. Saya pun juga kesulitan mencari soal-soal untuk latihan gitu. Tapi sudah saya buatkan sesuai yang saya bisa gitu, teman-teman. Kemudian, oke, Mister, berarti kalau setelah the more terus ada the lagi, itu pasti soal double comparison. Betul. Kalau tidak ada the-nya lagi, bukan double comparison. Betul. Jadi kalau the more the, pas setelahnya more itu sebelum dia nabrak yang lain kok sudah ada the lagi, berarti itu penanda bahwa itu adalah double komparatif. Seperti itu. Nanti artinya jadi semakin. Tapi sekali lagi ya, untuk di soal TOEFL yang asli dari ITS, yang buat persyaratan LPDP, kalau teman-teman tertarik dengan LPDP, atau kalau yang buat ke luar negeri, TOEFL, apa namanya, ITP resmi ya, dari ITS, apa namanya, jenis soal double komparatif ini belum pernah saya temukan sampai sekarang, teman-teman. Seperti itu. Nah, saya terakhir tes itu hari Minggu kemarin, Minggu pagi di Bappenas. Nah, kalau teman-teman ambil kelas ekstensi itu jadi setelah program selesai, pasti saya selalu buka kelas ekstensi, teman-teman. Nanti pun ketika teman-teman sudah selesai, saya akan buka program kelas ekstensi. Nah, sebentar ini saya matikan dulu ya. Okay, thank you so much for your participation, guys, and your activity today. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you next time.